ingin berbincang-bincang sedikit kepada Mbak Rani selaku tenaga kefarmasian yang ada di Apotek Wonosobo. Di sini saya ingin menanyakan tentang etika dan swamedikasi kepada pasien. Gimana sih cara pelayanan atau swamedikasi yang baik yang dilakukan TTK kepada pasien? Memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non resep. Biasanya seperti itu di Apotek Wonosobo. Terus apa etika yang harus dilakukan seorang TTK dalam melakukan pelayanan swamedikasi kepada pasien? Yang pertama adalah sopan, yang kedua adalah senyum, yang ketiga adalah salam. Tapi yang jelas yang pertama adalah salam. Iya benar. Terus apa sih peran penting TTK dalam apotek itu? Kalau tenaga teknis kefarmasian itu membantu apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek. Terus apa saja dilema yang dialami Mbak Rani dalam melakukan pelayanan swamedikasi kepada pasien yang ada di apotek? Biasanya pasiennya itu ngeyel. Iya. Ya, mintanya obatnya apa, dikasihnya apa, dia tetap nggak mau. Kadang mintanya yang generik, dikasih paten, kadang nggak mau. Ada lagi yang mintanya paten, dikasih generik juga tidak mau. Kadang juga diedukasi, beliau itu nggak mudeng karena faktor usia atau tidak ada yang mendampingi. Kalau ada yang mendampingi mungkin saya bisa mengedukasi kepada yang mendampingi. Oh iya, kemarin kan bagi umat Islam kan ada yang namanya Hari Raya Idul Adha, yang mana dari beberapa orang itu, khususnya orang tua itu banyak yang mengkonsumsi daging kurban. Kebanyakan dari mereka itu makan daging kurban sudah mengalami penyakit kolesterol. Ada juga yang baru saja mengalami penyakit kolesterol setelah mengkonsumsi daging kurban. Menurut Mbak Rani sendiri, hal yang harus dilakukan supaya tidak kambuh penyakit kolesterolnya, tetapi seseorang itu masih bisa untuk mengkonsumsi daging kurban itu gimana? Yang pertama biasanya pasien itu datang ke apotek dulu, ke Apotek Wonosobo untuk mengecek apakah memang benar-benar beliau itu punya kadar kolesterol tinggi. Kalau memang ternyata beliau itu punya kadar kolesterol yang tinggi, maka beliau itu bisa mengkonsumsi, tapi dengan syarat ya tidak terlalu banyak, sesuai dengan penelitian yang ada atau jurnal yang ada. Biasanya itu berapa kadar kolesterol yang ada pada daging kurban itu. Kalau contohnya misal, tidak mungkin kan orang itu langsung mengkonsumsi dalam sehari itu 5 kilo, paling enggak sedikit lah, enggak banyak. Kemudian pasien juga biasanya habis mengkonsumsi, beliau juga cek kolesterol lagi, apakah kolesterolnya nanti naik atau memang stabil, seperti itu. Mungkin itu saja sih Mbak. Terima kasih atas waktunya.